Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi semuanya yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Ada di halaman 63, buku tematik 4B, subtema 2. Apa sih konservasi itu? Ya, konservasi adalah proses pengawetan atau suatu tindakan secara hati-hati dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan melindunginya dari pengaruh kerusakan. Proses konservasi dibagi menjadi 3. Bisa kita singkat menjadi 3 R. R yang pertama, reduce. R yang kedua, reuse. R yang ketiga, recycle. Kita simak bareng-bareng ya. 3R, reduce, reuse, recycle. Apakah kamu tahu tentang 3R itu? Aha, yuk kita cari tahu dan simak video ini sampai tuntas ya. Apa itu 3R? R yang pertama adalah reduce. Artinya, reduce merupakan upaya mengurangi timbunan sampah. Yang kedua adalah upaya reuse. Reuse adalah upaya memanfaatkan kembali bahan atau barang agar tidak menjadi sampah. Yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah menggunakan kembali bahan setelah melalui proses pengolahan. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari? Reduce dapat kamu lakukan dengan cara kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah ya. Selain itu, belilah kemasan dalam ukuran besar sekaligus selain lebih murah juga mengurangi sampah. Nah, selanjutnya adalah reuse. Reuse dapat dilakukan dengan menggunakan kertas di kedua sisinya. Lalu, sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang lain yang masih membutuhkan. Dan kamu juga bisa gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Berikutnya, kegiatan recycle. Kegiatan recycle dapat kamu lakukan seperti membuat kompos dari sampah organik, kemudian mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton, dan mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik dan barang-barang lainnya. Sekarang kamu sudah tahu kan apa itu 3R? Selanjutnya, lakukanlah pemilahan sampah untuk memudahkanmu melakukan kegiatan 3R itu. Kita bisa memilah berbagai jenis sampah yang ada di sekitar kita, seperti berikut ini. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai kembali. Sampah ini dapat dijadikan pupuk kompos yang berguna dalam menyuburkan tanaman. Contohnya, sisa makanan dari sayur-sayuran, daun kering, atau makanan. Sampah anorganik adalah sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diurai kembali. Namun, sampah ini dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, botol plastik, kaleng bekas, dan masih banyak lagi. Setiap hari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu segala sesuatu yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, tulang, duri, dan lain-lain. Dan sampah non-organik atau sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kertas, dan lain-lain. Karena dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global.
Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola juga tentunya akan menurunkan nilai estetika kota secara keseluruhan. Kalau sudah begini, rusaklah lingkungan kita. Bagaimana caranya? Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Contohnya, memakai tas belanja, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan pampers. Reuse artinya upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak dibuang tapi masih dapat kita gunakan menjadi vas atau tempat pensil. Recycle artinya menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengolahan, misalnya plastik bekas diolah menjadi biji plastik yang kemudian bisa diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember misalnya. Nah, program 3R ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menata lingkungan dalam penanggulangan sampah, antara lain melalui pembangunan infrastruktur TPS atau tempat pengolahan sampah yang berprinsip 3R. Pembangunan TPS 3R dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat guna mengurangi timbunan sampah yang diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya sehingga umur TPA menjadi lebih panjang. Penanganan sampah di TPS 3R ini meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sesuai hasil pilahan, proses pengolahan dengan metode composting dan daur ulang, dan pengangkutan residu ke TPA. Kegiatan berbasis masyarakat sangat menekankan pada partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai dengan pengawasan. Ini juga dilakukan pada program pembangunan TPS 3R. Program ini melalui beberapa tahapan, yang semuanya melibatkan peran aktif masyarakat, yaitu perencanaan. Tahapan ini dimulai dengan pemilihan lokasi melalui metode selotip atau seleksi lokasi partisipatif. Dilanjutkan dengan sosialisasi program, pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM, dan tim swakelola. Dalam tahapan ini, KSM didampingi tenaga fasilitator lapangan atau TFL membuat dokumen perencanaan yaitu RKM atau Rencana Kerja Masyarakat sebagai dasar persyaratan bantuan dari pemerintah melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Pemukiman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan. Masyarakat didampingi TFL melaksanakan tahapan pembangunan TPS 3R. Dalam tahapan ini, KSM dari tim swakelola menjadi pengelola kegiatan baik dari segi keuangan maupun segi teknis. Pengelolaan pasca konstruksi. KSM mengelola TPS 3R dengan cara mengolah sampah yang ada dengan memanfaatkan iuran dari pelanggan untuk biaya operasional, serta mengembangkan TPS 3R. Misalnya, membuat suatu bisnis plan dengan menjual kompos maupun sampah hasil pilahan karena sampah juga masih memiliki nilai jual, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Sampah bisa berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih sehingga membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Dan itu bisa kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua. Yaitu 3R. Apa itu 3R? 3R adalah singkatan untuk R yang pertama yaitu reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan, seperti contohnya mengurangi penggunaan BBM dalam mobil dan menggantinya dengan menaiki sepeda. Sedangkan R yang kedua, apakah R yang kedua? Ya, reuse. Reuse adalah pemakaian kembali seperti contohnya memakai tas belanja Anda setelah Anda shopping.
Dan R yang terakhir adalah mendaur ulang barang atau recycle. Yang paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumah Anda, menggunakan bekas botol plastik air minum ataupun sampah yang di pabrik. Jadi, apa aksimu? Sekarang kalian juga sudah tahu kan cara memilah sampah? Yuk kita mulai program 3R ini. Cintailah lingkungan demi masa depan lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.